Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan malam ini, yaitu pertemuan mata kuliah perilaku konsumen yang ke-12. Nah, dalam pertemuan ini saya mengambil judul Income and Social Class. Perlu Anda ketahui bahwa selama ini saya mencoba untuk menjelaskan tentang bagaimana perilaku konsumen yang harus diketahui oleh seorang tenaga pemasaran atau tenaga penjualan. Justru itulah dalam beberapa pertemuan ini saya mencoba fokus untuk bagaimana memperkenalkan kepada Anda semua tentang perilaku konsumen secara keseluruhan. Pada pertemuan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu ada 3 hal. Pertama adalah memahami kondisi pribadi atau sosial yang memengaruhi cara membelanjakan uang kita. Yang kedua adalah memahami pengelompokan konsumen ke dalam kelas sosial yang mengungkapkan banyak hal tentang posisi mereka dalam masyarakat. Dan yang ketiga adalah memahami keinginan seseorang untuk membuat pernyataan tentang kelas sosialnya atau kelas yang dia harapkan, sehingga mempengaruhi produk yang dia suka atau tidak suka. Inilah gambaran materi dalam pertemuan malam ini. Baiklah, kita teruskan. Kita mulai aja dengan definisi ilmu perilaku ekonomi. Studi tentang ilmu perilaku ekonomi atau psikologi ekonomi itu berkaitan dengan sisi manusia dari keputusan ekonomi. Maka di sini disiplin ilmu ekonomi ini mempelajari bagaimana motif konsumen dan ekspektasi mereka tentang masa depan memengaruhi pengeluaran mereka saat ini dan bagaimana keputusan individu ini bertambah untuk memengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Ini saya ambil dari Solomon. Sehingga perilaku ekonomi menegaskan bahwa konsumen tidak selalu rasional dalam setiap keputusan membeli sebagaimana asumsi dalam ekonomi tradisional. Alasannya, beberapa dari mereka mungkin membuat pilihan yang tidak rasional. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian Marples tentang youth woman netizen shopping behavior, bahwa youth woman netizen dalam membeli tidak rasional. Nah, Anda bisa melihat contoh-contohnya. Ini adalah beberapa mobil mewah merek Lamborghini yang sekarang dimiliki oleh beberapa artis yang merupakan simbol status mereka. Di sini Lamborghini apakah itu dari artis Ariel, Sule, Nikita dan sebagainya, dia dengan mobilnya dan akhirnya dia memiliki status di masyarakat. Selanjutnya adalah mengenai belanja konsumen dan perilaku ekonomi. Kondisi ekonomi umum memengaruhi cara kita mengalokasikan uang kita. Kelas sosial seseorang memengaruhi apa yang dilakukan dengan uang dan bagaimana pilihan konsumsi mencerminkan tempat seseorang dalam masyarakat. Sehingga produk bisa menjadi simbol status. Di sini kita sampaikan contoh. Barang-barang mewah seperti cincin pertunangan, berlian dihargai sebagai simbol status di seluruh dunia, seperti yang diingatkan oleh iklan perhiasan
di samping ini, yaitu produk dari negara Brasil. Nah, berikutnya adalah ternyata bukan barang aja. Jadi bukan barang mewah aja yang menimbulkan atau menjadikan simbol status sosial orang kaya zaman now atau zaman sekarang. Yang pertama adalah donasi bidang pendidikan. Saat ini tidak sedikit orang dengan status sosial kaya di dunia ini yang mengucurkan donasi besar-besaran di sektor pendidikan. Contohnya adalah misalnya pemilik perusahaan atau CEO dari perusahaan Bill and Melinda Gates Foundation, Bill Gates, Chan Sandberg Initiative, kemudian The Buffett Foundation, ada Ford Foundation, kalau di Indonesia ada Putra Sampurna Foundation, Bakti Tanoto Foundation, Beasiswa Bakri Center Foundation, dan Astra Argo Lestari Foundation dan sebagainya. Kemudian bukan hanya di barang mewah maupun bidang pendidikan, tapi juga di bidang kesehatan. Jadi menurut artikel di majalah Wiggle bahwa kesehatan memang suatu hal yang dipandang mahal. Contohnya mudahnya saja membership di sebuah game itu mahal. Makanan-makanan sehat juga dijual lebih mahal ketimbang yang biasa, dan karena ada jasa personal trainer maupun yang memang mahal. Gaya hidup sehat pun akhirnya menjadi bagian dari gaya hidup mewah, dan di zaman saat ini orang-orang yang memiliki kemampuan keuangan yang tinggi sangat memperhatikan tentang kesehatan itu. Contohnya keluarga Hartono, Jarum Kudus yang merupakan orang terkaya di Indonesia juga menggemari olahraga. Misalnya ada bulu tangkis, Brazilian Jiu-Jitsu, dan termasuk Anda sangat familiar dengan Erick Thohir yang sebagai penggemar sepak bola dan pemilik klub yang dulunya pernah dimilikinya. Kemudian income pattern. Income pattern orang Amerika dan Eropa mungkin akan mengatakan bahwa meskipun mereka merasa nyaman, mereka tidak mendapatkan menghasilkan cukup uang. Pada kenyataan standar hidup rata-rata orang Amerika dan Eropa terus meningkat. Hal itu diakibatkan oleh pertama peningkatan angkatan kerja perempuan, yang kedua meningkatkan pencapaian pendidikan. Inilah yang disebut dengan diskriminasi income, adalah uang yang tersedia untuk rumah tangga melebihi apa yang dibutuhkan untuk memiliki standar hidup yang nyaman. Nah, banyak kejadian atau contoh bahwa saat ini bagi sejumlah keluarga dari rumah tangga yang relatif mapan membuat yang disebut dengan endowment fund allocation program atau disebut dengan program alokasi dana abadi. Ini sedang tren ya. Kemudian tadi pendidikan sangat terkait dengan standar hidup yang lebih tinggi. Orang yang memperoleh gelar sarjana cenderung menghasilkan lebih banyak uang selama hidup mereka daripada mereka yang tidak mendapatkan gelar sarjana. Nah, ini Anda termasuk sudah memiliki track yang benar di mana Anda mengambil pendidikan lanjutan yaitu S1 dan tidak tertutup kemungkinan nanti melanjutkan S2 dan sebagainya. Kebetulan di STEMBI memberikan fasilitas untuk itu. Kemudian yang berikutnya adalah to spend or not to spend, that is the question. Jadi di sini untuk membelanjakan atau tidak membelanjakan, itulah pertanyaannya. Asumsi dasar psikologi ekonomi adalah bahwa permintaan konsumen akan barang dan jasa tergantung pada kemampuan membeli dan kemampuan untuk membeli. Ini beberapa waktu yang lalu pernah saya sampaikan, kalau keinginan belinya itu tinggi walaupun kemampuan keuangannya kurang, itu bisa terjadi karena misalnya membeli dengan kredit dan sebagainya. Kemudian
Permintaan akan kebutuhan cenderung stabil dari waktu ke waktu. Pengeluaran lain dapat ditunda atau dihilangkan jika orang merasa bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk membelanjakan uang. Misalnya, seseorang mungkin memutuskan untuk puas dengan mobilnya yang saat ini dan menunda membeli mobil untuk tahun-tahun yang akan datang daripada membeli mobil baru saat ini. Misalnya dia membeli program bahwa nanti ganti mobil kalau akan dengan mobil yang fasilitas elektrik. Jadi itu sudah jelas bahwa nanti dengan mobil yang elektrik itu akan memberikan manfaat yang besar. Hanya saat ini mobil elektrik harganya masih mahal. Kemudian berikutnya adalah sikap individu terhadap uang. Walmart melakukan penelitian intensif selama setahun di Amerika Serikat untuk mengelompokkan pelanggannya untuk kaitannya dengan pemikiran mereka tentang uang dan nama merek. Hasilnya adalah terdapat 3 kelompok konsumen yang berbeda. Pertama adalah brand aspirational, price sensitive affluence. Kemudian yang ketiga value price shopper. Nah, artinya bahwa orang dengan pendapatan rendah yang terobsesi dengan nama-nama merek yang terkenal. Berikutnya adalah pembeli kaya yang menyukai dengan penawaran, dan yang berikutnya mereka yang menyukai harga rendah dan tidak mampu membayar lebih. Ini pas-pasan ya, ini kasihan sekali. Berikutnya adalah sikap individu terhadap uang. Banyak konsumen yang meragukan masa depan individu dan kolektif mereka dan cemas untuk mempertahankan apa yang mereka miliki. Berikutnya, kekhawatiran konsumen tentang uang tidak selalu terkait dengan berapa banyak uang yang sebenarnya dia miliki. Tetapi, uang dapat memiliki berbagai makna psikologis yang kompleks. Dapat disamakan dengan keberhasilan atau kegagalan, penerimaan sosial, keamanan, cinta, dan kebebasan. Ini saya ambil dari Solomon. Berikutnya adalah definisi social class atau kelas sosial. Kelas sosial secara umum adalah peringkat keseluruhan orang dalam suatu masyarakat. Kelas sosial secara spesifik merupakan pembagian anggota masyarakat ke dalam suatu hierarki status kelas yang berbeda, sehingga para anggota setiap kelas secara relatif mempunyai status yang sama dan para anggota kelas lainnya mempunyai status yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kelas sosial ditentukan oleh pendapatan, latar belakang keluarga, pendidikan, dan pekerjaan. Nah, ini saya mengambil contoh. Ada yang di masyarakat, misalnya bekerja di BUMN mapan, BUMNS, maksudnya swasta yang mapan, Departemen Keuangan, dan sebagainya. Ini secara kasat mata, mereka yang bekerja di tempat ini jelas memiliki tadi pendapatan yang lebih dari cukup, latar belakang keluarga jelas dia untuk bisa masuk di BUMN atau Departemen Keuangan dan sebagainya jelas harus seleksi dengan ketat. Dia memiliki talenta dan kemampuan untuk bersaing dengan yang lain. Nah, di sini pendidikan dan pekerjaan menjadikan dia memiliki sosial kelas tersendiri. Aspek kelas sosial penting bagi pemasar. Konsumen membeli sesuatu produk tentu karena produk tersebut disukai atau digunakan oleh kelas mereka sendiri atau kelas sosial lainnya. Ini jadi kalau seorang pemasar tidak mengetahui tentang kelas sosial, dia akan mendapatkan kesulitan. Misalnya dia menawarkan suatu barang di misalnya barang harga mahal ditawarkan untuk mereka kelas menengah ke bawah, belas mereka tidak akan membeli. Tetapi kalau mereka tadi seperti menjual mobil dengan merek-merek tertentu misalnya kepada artis dan sebagainya, kemungkinan untuk dia membeli ada. Jadi sasaran target pasar itu harus diketahui oleh seorang
pemasar dengan melihat namanya kelas sosial. Kemudian penentu kelas sosial tadi sudah disebutkan, ini ada pertama dari income, education, occupation, dan family background. Kemudian kelas sosial memengaruhi akses ke sumber daya. Sama seperti pemasar yang mencoba mengelompokkan masyarakat ke dalam kelompok untuk tujuan segmentasi, sosiolog telah mengembangkan cara untuk menggambarkan divisi masyarakat bermakna dalam kaitannya dengan sumber daya sosial ekonomi relatif di dalam masyarakat. Kemudian beberapa dari perpecahan ini melibatkan kekuatan politik, sementara yang lain berputar di sekitar perbedaan ekonomi tersebut. Jadi mereka yang memiliki kemampuan beli tinggi, menengah, dan bawah itu akan ditentukan dengan adanya kelas sosial tadi, dan itu ujung-ujungnya ada suatu pengelompokan atau segmentasi yang kaitannya dengan kemampuan beli. Kemudian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial di sini adalah pengaturan sosial di mana beberapa anggota mendapatkan lebih banyak sumber daya daripada yang lain berdasarkan kedudukan, kekuasaan, dan kendali relatif. Nah, di sini achieved status yaitu namanya bersifat achieved atau dapat digapai dengan kerja keras dan usaha. Jadi ini suatu status itu bisa dicapai dengan karena ada usaha dan kerja keras. Status sosial ini tidak pasti dan dapat dimiliki oleh semua orang asalkan mereka mau berusaha dan bekerja keras. Kelola income, contohnya ala Tun Desem Waringin. Nah, ini saya pernah mendapatkan pelatihan waktu saya awal dari bekerja, yaitu seseorang yang bekerja sambil punya usaha itu harus membedakan pendapatan di dalam 3 bagian, yaitu pendapatan harian, pendapatan bulanan, dan pendapatan tahunan. Pendapatan harian berarti pendapatan yang dipakai, yang diperoleh bisa untuk menutup kebutuhan keseharian selama sebulan dan sebagainya. Nah, kebutuhan bulanan, tahunan ini bisa disimpan ataupun untuk investasi. Nah, kapan terjadi pendapatan bulanan dan tahunan dipakai? Kalau sudah pendapatan harian tidak mencukupi, yaitu pada saat-saat tertentu. Kalau pendapatan harian tidak mencukupi, barulah pendapatan bulanan itu dikeluarkan. Nah, dari situ jangan sampai terjadi pendapatan tahunan pun kalau itu akan harus dikeluarkan. Nah, justru itulah pendapatan harian inilah yang harus diciptakan, sehingga dengan demikian pendapatan bulanan, pendapatan tahunan bisa untuk investasi dan untuk simpanan. Baik, yang berikutnya yang kedua adalah ascribe status, yaitu status sosial seseorang yang sudah ada dari lahir. Umumnya status sosial ini disebabkan oleh garis keturunan dari individu tersebut. Status sosial yang termasuk dalam ascribe status antara lain adalah jenis kelamin, ras, kasta, golongan, keturunan, ataupun suku. Hal-hal ini tidak bisa dirubah, memang sudah ada semenjak individu tersebut dilahirkan. Jadi mereka-mereka yang ada keturunan raja, keturunan konglomerat, tadi dengan dana abadi yang saya jelaskan di depan, itu mereka sudah terjamin dia sampai berapa keturunan itu untuk hidupnya maupun ini. Justru termasuk mereka yang belum lahir pun itu sudah dialokasikan anggaran bahwa nanti begitu lahir dia sudah mendapatkan namanya pembagian. Nah, kemudian adalah struktur kelas di Amerika Serikat. Ini ada 3, yaitu Upper American, Middle American, dan Lower American. Apakah ini hanya di Amerika? Tidak, di Indonesia pun ada juga misalnya kelas upper, kelas middle maupun kelas lower, ini juga ada di Indonesia. Hanya kita kebanyakan adalah kelas middle ke bawah, ya, karena kebutuhan dan sebagainya. Berikutnya adalah struktur kelas di seluruh dunia. Cina
itu kebangkitan kelas menengah, yaitu di mana mereka mulai dari anak-anak yang masih pendidikan sambil bekerja paruh waktu. Ini juga sudah menjadikan kelas menengah, apalagi mereka adalah didukung oleh keluarga yang mampu. Jadi dia dapat, orang tua dapat, dia bekerja dapat, dan sambil sekolah. Jadi kemudian Jepang masyarakat yang sangat sadar akan status, di mana label desainer kelas atau sangat populer dan bentuk status baru selalu dicari. Ini memang Anda kalau suatu saat sampai ke Jepang, nanti di sana melihat orang-orang muda di sana itu sangat modis. Kemudian budaya Arab. Wanita sedang berbelanja dengan keluarga, teman, sendirian. Termasuk sendirian, sudah terbiasa saat ini menyetir mobil sendirian tanpa sopir pribadi. Apalagi setelah adanya reformasi yang dilakukan oleh putra mahkota Muhammad bin Salman Al Saud. Jadi di sini kalau dulu kita hajian gitu tidak pernah melihat orang misalnya ibu-ibu bawa keluarga dan sebagainya. Saat ini itu sudah bisa punya kesempatan untuk mensopir sendiri dan sebagainya, belanja sendiri dan sebagainya, melihat olahraga, melihat pertandingan terkenal dan sebagainya. Ini sudah biasa. Kemudian kalau di Inggris Raya, struktur kelas itu masih kaku, masih ada, tetapi didominasi oleh aristokrasi mulai memudar. Jadi dominasi seperti kerajaan perannya sudah mulai memudar, termasuk keturunan dari Ratu Inggris pun dia lebih baik keluar dari struktur kerajaan karena ingin hidup bebas dan sebagainya. Kemudian hubungan antara pendapatan dan kelas sosial, ini mungkin cukup penting untuk pemasaran. Jadi meskipun konsumen cenderung menyamakan uang dengan kelas, hubungan yang tepat antara aspek lain dari kelas sosial dan pendapatan masih tidak jelas, telah menjadi bahan perdebatan di kalangan ilmuwan sosial, yaitu keduanya sama sekali tidak sama. Itulah sebabnya orang dengan banyak uang mencoba menggunakannya untuk meningkatkan kelas sosial mereka. Kesimpulan umum berikut dapat dibuat mengenal nilai relatif kelas sosial, yaitu tempat tinggal, pekerjaan, minat budaya, dan sebagainya. Kemudian dibandingkan dengan pendapatan dalam memprediksi perilaku konsumen. Jadi di sini kelas sosial tampaknya menjadi prediktor yang lebih baik untuk pembelian yang memiliki aspek simbolis, tetapi harga rendah hingga sedang, misalnya kosmetik, untuk minuman dan sebagainya. Pendapatan adalah prediktor yang lebih baik untuk pengeluaran besar yang tidak memiliki status atau aspek simbolis, misalnya peralatan bermerek dan sebagainya. Kelas sosial dan data pendapatan bersama-sama merupakan prediktor yang lebih baik untuk pendapatan produk simbolis yang mahal, misalnya mobil, rumah, barang mewah dan sebagainya. Sehingga ini cukup penting, nanti Anda bisa mendalami lagi bagaimana hubungan pendapatan dengan kelas sosial. Pengukuran kelas sosial, karena kelas sosial merupakan konsep yang kompleks, bergantung kepada sejumlah faktor, maka tidak mengherankan hal itu terbukti untuk mengukur kelas sosial ini sulit. Pekerja misalnya kerah biru, misalnya dia pekerja kantoran dengan pekerjaan penghasilan relatif tinggi, masih cenderung memandang diri mereka sebagai kelas pekerja, meskipun tingkat pendapatan mereka mungkin setara dengan banyak pekerja kerah putih, ya. Jadi walaupun pendapatan sama, tetapi yang kerah putih itu masih merasa bahwa mereka statusnya tidak bisa sama dengan yang kerah biru. Kelas sosial sangat subjektif, artinya berbincang tentang identitas diri serta kesejahteraan dari
ekonomi. Inilah yang sering terjadi di lapangan, bahwa tadi pekerja kerah biru adalah karyawan yang melakukan jenis pekerjaan manual dan mendapat upah per jam dan atau harian, sedangkan pekerja kelas putih adalah karyawan yang melakukan pekerjaan administrasi di kantor, memiliki gaji dengan pendapatan yang lebih baik. Masalah dengan segmentasi kelas sosial. Kelas sosial tetap menjadi cara penting untuk mengkategorikan konsumen. Banyak strategi pemasar yang menargetkan kelas sosial yang berbeda. Namun pemasar telah gagal menggunakan informasi kelas sosial seefektif mungkin karena beberapa alasan. Pertama adalah karena mengabaikan inkonsistensi status. Yang kedua, mereka telah mengabaikan mobilitas antar generasi. Nah, sekarang generasi milenial dengan yang sebelumnya jelas berbeda. Mereka telah mengabaikan kelas sosial subjektif, yaitu kelas yang diidentifikasikan dengan konsumen daripada kelas yang sama secara objektif. Mereka telah mengabaikan aspirasi konsumen untuk mengubah kedudukan kelas mereka. Dan yang terakhir, mereka mengabaikan status sosial, dan karena istrinya ikut bekerja ini juga akan membedakan. Nah, menargetkan orang miskin. Tadi bicara tentang orang kaya, sekarang orang miskin. Meskipun orang miskin jelas memiliki lebih sedikit untuk dibelanjakan daripada orang kaya, mereka memiliki kebutuhan dasar yang sama seperti orang lain. Keluarga berpenghasilan rendah membeli kebutuhan pokok seperti susu, roti, teh dengan harga yang sama dengan yang penghasilan rata-rata. Rumah tangga tingkat upah minimum membelanjakan sebagian yang besar dari rata-rata untuk biaya perawatan, kesehatan, sewa makanan, sewa rumah dan makanan dan dikonsumsikan yang ada di rumah. Beberapa pemasar sedang mengembangkan produk dan layanan untuk konsumen berpenghasilan rendah. Strategi ini mungkin terlihat dalam beberapa kasus, bahkan berbatasan dengan yang mendekati dengan status sosial dan sebagainya. Menargetkan orang kaya. Orang kaya itu berbeda, tapi mereka juga berbeda satu sama lain. Pendapatan saja bukanlah prediktor yang baik untuk perilaku konsumen. Ia mengingatkan kita bahwa orang kaya dapat lebih tersegmentasi dalam hal sikap, nilai, dan preferensi. Misalnya menurut pakar industri, pengemudi di pasar mobil mewah dapat dikelompokkan sebagai berikut. Misalnya di sini Anda melihat gambar pemilik Cadillac ingin dikemudikan oleh orang lain atau sopir. Mereka tidak terlalu memperhatikan detail gaya, warna mobil dan sebagainya. Kemudian pemilik Porsche lebih suka mengemudi sendiri. Mereka lebih tertarik pada performa daripada kemewahan. Jadi di sini stylenya jelas berbeda. Kemudian pemilik Jaguar itu lebih keras. Mereka tertarik pada keanggunan dan lebih menyukai warna yang lebih gelap. Kemudian pemilik Mercy senang merasa bahwa mereka memegang kendali. Mereka cenderung lebih menyukai warna abu-abu dan perak. Dan untuk itulah harga dari jenis mobil dan harga dari mobil pun akan berbeda. Berikutnya adalah case study. Di sini ada jam tangan mewah sebagai simbol status. Ada merek Rolex. Anda pasti sudah biasa dengan familiar dengan Rolex. Brand Rolex sangat populer di seluruh dunia sebagai produk jam tangan yang mewah, premium, ikonik, dan berkualitas tinggi sehingga menjadi simbol status sosial. Pada tahun 2020, kekayaan bersih dari Rolex mencapai 7,9 miliar. Menurut statistika, menjadikan merek jam tangan paling berharga di dunia. Ini ada merek Rolex Daytona milik dari Paul Newman, seorang bintang film ya. Nah, ini berapa harganya? Nah, justru dia bisa mengalahkan dari yang pernah terkenal, yaitu dari Patek Philippe,
tahun 1943 yang terjual sampai 11 juta dolar. Nah ini pada tahun 2016. Jadi ini Rolex lebih mahal dari Patek Philippe. Jadi selain sebagai penunjuk waktu, sebuah jam tangan bisa memiliki banyak arti. Bagi pemiliknya inilah terus digali oleh Patek Philippe sebagai merek super premium yang sekian lama punya ceruk pasar tersendiri di industri jam tangan kelas dunia. Pesan yang disampaikan Patek Philippe adalah sangatlah jelas. Mereka hanya menyasar segmen premium, jadi ceruk pasar yang kecil tapi mempunyai kemampuan beli yang tinggi. Jadi di sini segmen tersebut dipahami sebagai segmen yang lebih spesifik, yaitu konsumen makmur, peduli dengan dan keluarganya. Mulai dari para bangsawan, kerajaan, pengusaha dan sebagainya tertarik dengan jam tangan Patek Philippe tersebut. Bahkan di era digital, e-commerce sedang marak di mana-mana. Patek Philippe tidak pernah menjual produknya secara online, apalagi secara massal. Teknologi dimanfaatkan Patek Philippe sebagai sarana untuk mengedukasi pasar, menyampaikan pesan-pesan pemasaran sekaligus untuk melancarkan strategi public relation. Setiap jam tangan dianggap unik. Konsumen harus memilih dan mencobanya langsung di pergelang tangannya sendiri sebelum memutuskan untuk membeli. Thierry Steensen, jadi presiden dari Patek Philippe, dan dia tidak akan bisa dilakukan melalui internet, karena melalui internet kan nggak mungkin ada mencoba tangan dan sebagainya. Nah, kemudian ini masih Patek Philippe Grandmaster, dijual dengan harga berapa? 247,8 miliar. Nah, ini satu jam harga tersebut. Nah, ini justru jam cukup mahal. Nah, bagi banyak orang, sektor bisnis dan keuangan mengenakan jam tangan adalah simbol status kekayaan. Berikut juga 10 orang terkenal yang menggunakan jam tangan yang ini. Jam tangan pertama yaitu Rolex yang harganya 327 juta. Nah ini. Nah, kemudian ini masih Rolex juga. Kemudian barulah Patek Philippe. Nah, ada alasan seseorang memakai jam tangan: waktu dan fungsi. Ini. Yang kedua, status sosial, fashion, gaya hidup, penghargaan terhadap seni dan sebagainya. Jadi orang-orang yang memiliki kemampuan beli yang tinggi, kemudian dia memang memperhatikan tentang penampilan dan sebagainya, apalagi dia seorang pengusaha yang terkenal dan sebagainya, penampilan adalah yang paling penting, karena dengan demikian orang lain akan percaya. Alasan mahalnya jam tangan mewah. Ini pertama, jam tangan dengan kualitas mekanik terbaik memiliki harga mahal, bahkan terkadang memiliki nilai yang tidak masuk akal. Akan tetapi ada alasan dibalik harga tersebut. Faktanya pembuatan jam tangan ke dalam ukuran kecil adalah hal yang rumit. Namun semua itu berubah sejak dimulainya krisis kuartz. Jam tangan kuartz menggunakan motor elektronik yang didukung oleh arus listrik melalui kristal kuarsa untuk menggerakkan waktu sebagai lawan roda keseimbangan atau pendulum. Hal ini yang tidak membutuhkan waktu bagian sehingga produksinya lebih murah. Merek jam tangan antara Rolex dan Patek Philippe tetap mengejar pasaran dengan menumbuhkan image jam tangan dengan merek-merek mewah dikenal hingga saat sekarang. Dengan kata lain, seperti Rolex yang mulai membuat jam tangan khusus dari emas dan menekankan kualitas dan materi pemasaran, sehingga jam tangan tersebut menjadi simbol kewibawaan dan kemewahan. Kesimpulan, akhirnya kembali kepada target dari perkuliahan, yaitu kita akhirnya memahami baik kondisi pribadi maupun sosial
yang memengaruhi cara kita membelanjakan uang kita. Artinya, bidang perilaku ekonomi mempelajari bagaimana konsumen memutuskan apa yang harus dilakukan dengan uang mereka. Yang kedua, kepercayaan diri konsumen merupakan keadaan pikiran konsumen tentang situasi pribadi mereka sendiri serta perasaan mereka tentang prospek ekonomi mereka secara keseluruhan termasuk yang akan datang. Usaha bisa dilakukan dengan membantu menentukan apakah mereka akan membeli barang dan jasa tersebut, mengambil hutang atau menyimpan uang mereka. Jadi mereka berarti kalau menyimpan berarti menunda untuk pembelian. Kesimpulan kedua, kita akhirnya memahami pengelompokan konsumen ke dalam kelas sosial yang mengungkapkan banyak hal tentang posisi mereka dalam masyarakat, yaitu kelas sosial konsumen mengacu pada posisinya dalam masyarakat. Faktor-faktor seperti pendidikan, pekerjaan, pendapatan, kelas sosial dan sebagainya, latar belakang keluarga dan sebagainya. Hampir semua kelompok membuat perbedaan antara anggota dalam hal keunggulan relatif, kekuasaan dan akses yang sangat berharga. Meskipun pendapatan merupakan indikator penting dari kelas sosial, hubungannya masih jauh dari sempurna, yaitu faktor-faktor seperti tempat tinggal, minat budaya, memandang dunia yang menentukan kelas sosial. Sehingga di sini distribusi pendapatan berubah di seluruh dunia. Semakin sulit untuk membedakan antara kelas sosial, banyak produk yang berhasil karena daya tarik dari pemasar. Kelompok yang baru muncul tersebut menjadi orang yang memiliki pendapatan tinggi untuk membeli barang-barang mewah, walaupun dalam skala yang kecil. Terakhir, kesimpulan ketiga, kita akhirnya memahami keinginan seseorang untuk membuat pernyataan tentang kelas sosialnya atau kelas yang diharapkan atau memengaruhi produk yang dia suka atau tidak suka. Artinya, konsumsi yang berlebihan di mana seseorang memamerkan statusnya dengan sengaja menggunakan sumber daya yang berharga adalah salah satu cara untuk membeli kelas sosial yang lebih tinggi. Yang kedua, kita menggunakan simbol status, biasanya barang atau jasa yang mahal, langka, untuk mengkomunikasikan posisi kita kepada orang lain. Jadi ketiga kesimpulan ini sebagai kisi-kisi ini akan saya keluarkan di dalam ujian. Jadi tolong pertemuan ke-12 ini khususnya untuk ketiga kesimpulan ini berarti ini menjadikan tiga soal tersendiri. Ini akan saya keluarkan. Demikian kurang lebihnya pertemuan untuk ke-12 ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.